Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim uswatuna wa qudwatuna wa habibina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده ومن دعا بدعوته ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh mushola al-ukhuwah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama insyaallah kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan baik berupa kehidupan, kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang sakit kita doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang total sehingga bisa menjalankan lagi pengabdiannya, penyembahannya kepada Allah dengan totalitas ketaatan, amin. Dan juga tentunya kenikmatan kita menjadi ahli ibadah, di mana bisa bangun pada malam hari tahajud, kemudian berangkat ke rumah Allah ini, kemudian tahiyatul musola, ya kata masjid, tahiyatul masjid bu ya. Jadi memang ada kamus yang musola, kita tetap aja di masjid karena istilah kita bermuwajahah ya pada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan ketaatan dan kepatuhan kita. Karena memang ketika kita meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya Ar-Razzaq yang memberikan rizki buat kita, buat anak-anak kita, buat masyarakat kita, bangsa negara kita, dunia Islam pada umumnya, khususnya, dan tentu seluruh makhluk di permukaan bumi ini, maka ketika itulah kita harus sepantasnya dan sepatutnya memberikan loyalitas kepada yang memberikan kenikmatan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal-kautsar. Ya. Al-Kautsar memang sebagian ulama tafsir kita mengatakan adalah sebuah telaga di surga. Manakala kita meminumnya, maka Allah tidak akan memberikan rasa haus untuk selama-lamanya. Dan kita adalah termasuk calon peminum air telaga Kautsar. Ya, minimal minum air musola dulu dah. Ya. Dan ujung-ujungnya kita kan
insya Allah kata Nabi dijamin dah orang Islam ini masuk surga. Udah pasti dah, ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Bahwa umatku ini umat Islam insya Allah masuk surga. Ya. Walaupun umat Islam nggak sholat tuh ya, nggak ngaji, nggak infak, nggak sedekah, nggak puasa, punya uang banyak nggak berangkat haji, nggak kurban, insya Allah mati masuk neraka. Neraka itu kan, neraka tuh ya nggak ada amalannya, ya. Jadi kategorikan orang yang kafir juga, ya. Ditanyain dulu, lu nggak sholat, males. Ya, sibuk nih kalau banyak kerjaan, bisnismen, ya bisnismen, maksudnya lagi bisnismen kali ya, dari perempuan ini, ya. Nah, jadi ini alasannya nggak terlalu dalam, nggak terlalu dakik, ya. Kalau dibilang udah nggak wajib sholat, nah baru dah tuh, ya. Dia udah tikodi tuh, ya, sudah mengingkari kewajiban sholat. Nah, inilah harus didakwahi lagi agar kemudian dia bisa berbaiat, ya, pada ustaz di musola, di masjid, di mana, ya, ustaz siapa ya, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena dua kalimat syahadat itu kan madkhal ilal Islam, pintu gerbang kita masuk Islam. Kalau buat orang muslim, ini tentu harus ada upacara pembaiatan, dua orang saksi, ya, ada ustaz di situ, ya. Jabat tangan, kalau perempuan jangan jabat tangan, karena seluruh kaum wanita di zaman Nabi nggak ada yang jabat tangan dengan Nabi, ya. Termasuk Hindun tuh, bininya siapa Bu Hindun, Bu? Hindun itu anak alif 3 Hindun, tapi Hindun emang nggak tahu Hindun Pak? Hindun bininya siapa? Alif Pak Abu Sofyan, ya. Wali kota Mekah, tapi pilkada kita nggak tahu kapan. Keluarga Nabi juga nih, ya. Hindun ini kan pernah melakukan kejahatan yang disaksikan Nabi, ya. Jadi pada perang Badar banyak pamannya, saudaranya itu yang mati. Perang Badar kalau kita lihat, ya Pak, para jamaah ini kayak seolah-olah sepintas perang saudara, ya. Iya, perang saudara, karena Nabi kan diusir kamu halaman, yang nyerbu orang kamu halaman, ya, bertemu di desa mana? Desa Kukusan. Nabinya siapa? Oh iya, nabinya deh. Nabinya orang Tanah Baru, ya. Namanya Ahmad Usade. Ya kan? Depok ini punya nabi luar biasa, Depok ini kaya banget. Kita punya nabi baru, ya, namanya Ahmad Usade. Siapa namanya itu? Abu Salam. Ya, dia bikin gerakan namanya Qiyadah al-Islamiyah. Ngakunya sih dia terima wahyu perdana, entar isi ulang kali, ya. Iya, dia ngakunya di Cisawah. Ya. Ini kan masih orang Depok kagak tahu, ini orang tanah baru malah sono kan. Aja dari sini. Ya, saya kan Sumarjaya, jauh Sumarjaya, ya. Jadi dia ngaku yakin tuh. Udah Jibril kan udah pensiun, Pak, ya. Iya, udah pensiun. Ini bapak kita udah pensiun nih, ada nggak kita nih, sudah meninggalkan dunia hitam. Subhanallah, udah aliran putih dia udah. Ya. Kalau saya Mas, sedikit nih udah ninggalin Mbak, ya. Lama-lama nggak apa-apa kita Mbak, ya. Tenang aja tuh Mbak, tinggal main. Nah, ini apa tuh pensiunnya nih? Bapak-bapak kita kan tahu nih soal SK pensiun nih, ya. Diturun pada saat khutbah haji, ya, khutbah di Arafah Nabi itu haji wajah, itu kan turun dari al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam. Itulah ayat terakhir, ya. Jadi ini Jibril dipensiunkan, ya Allah. Itu SK pensiunnya sih turun sama tuh. Orang BAK ini urusan ini. Jadi Jibril ini ngapain? Jibril ini sekarang adalah sama kayak Israfil. Ini ngapain? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Bahwa apa namanya? Ya, apa namanya itu? Gimana ya? Coba lagi dah. Ingat enggak? Ya. Apa namanya? Yusabbihuna laila wan nahar la yastahsirun wa la turun. Ya. Turun apa turun? Turun bawah, ya. Jadi malaikat
Ya, tiap saat dia yusabbihuna laila wan nahar, malam siang. Kapan ada waktu dia tasbih, tahmid, takbir, enggak ada istirahatnya lah ya stasiun, enggak ada istirahatnya nih. Memang begitu kerjanya. Ya kan? Kerja aslinya ya, dan tidak pernah futur. Futur tuh boring, jenuh, ya, beste gitu, males. Ya, kayak orang-orang Islam sehari-hari jadi baca. Ini kita Dzulhijjah nih, harusnya 10 hari awal Dzulhijjah, 1 hari 3 juz. Ya kan? Ntar batang 10 Dzulhijjah 30 juz. Alhamdulillah ya kan, ini fadilahnya luar biasa. 10 hari perdana di awal Dzulhijjah itu dimasukkan ya. Karena kemarin itu Kamis, sekarang udah hari berapa ini? Keempat Dzulhijjah, entar lagi nih ya. Nah, jadi malaikat Jibril itu sekarang dia udah begitu kerjaannya, nggak ada order lagi ya. Sama kayak Israfil begitu aja ya. Israfil kan malaikat yang Ami Jibril udah pensiun, Israfil belum kerja. Iya, dan dia nggak iseng-iseng katanya ayo. Itu kayak ayo tuh, Israfil lama banget ayo. Enggak, kalau saya cuma kata bubunya boleh. Ya hanya ajalin aja, ajalin. Emang nih kalau nih ajalin. Itu kan 2 kali tiupan kan? Ya, kali tiupan hancur nih, ya kan? Hancur kiamat kubro namanya, ya. Kiamat kubro itu kan ada alamatnya, ya kan? Alamat kubro ada alamat kubro. Nah, ada ustaz khusus nih kalau ceramah mana-mana bicara pas lagi dia mulu, namanya ustaz kiamat. Ustaz kiamat, ya. Ustaz namanya Ustaz Tanjung itu kalau ceramah begitu lah gitu, ya. Yang jelas, bahwa malaikat mulu kali tiupan di sahabat, ya kan? Kali tiupan hancur, kali tiupan lagi yaumi yub'atsun. Kita dibangkitkan dan digiring ke lapangan mana? Awes itu. Jauh-jauh. Lapangan mahsyar ya. Di hari itulah kita diadili oleh Allah. Ya, kata salah penyanyi di Indonesia, pengadilan yang penghabisan. Bintang jatuh hari kiamat. Ya kan, dia zaman dulu nih, bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Ada yang ngopi lagu kan nih, ya, diadil di situ ya. Atau dipanggil tuh, al-yauma la yanfa'u malun illa banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini hari di mana kita dipanggil atu, ya, di absen. Adam, ayo ada ke depan. Mana matahari, dia orang kayak panik lagi. Ya kan? Yauma zillu illa zillu, di mana hari di mana enggak ada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh. Matahari jauh lagi gitu deh, panas banget. Ya, lagi dekat. Panjang waktu ada kesian pernah ada orang perempuan namanya Zainab belakangan dia. Setan. Makinya berapa? Zulkifli sama itu. Saya tuh paling jauh, berdua dari kapan dari panggil. Ya, lagian sih nanti kita paling lama. Ini aja. Ya kan? Ini maksud saya bukan nyuruh ganti nama aja. Bukan ganti nama lagi. Yang penting kita amal soleh. Ya kan, dari 7 golongan itu sahabatun ya. Yusilhum yaumajilla illa silhum. Ini antaranya. Ini kan apa itu? Kita ahli ibadah. Ini antara kita pulang kan. Saat kita pulang, hati kita masih di sini. Gitu. Jadi di rumah tapi kemarin lagi ntar jam 11.30 hari. Kenapa? Karena sekarang jam 11.41. Ini kalau di anuan saya, jadwal sini. Ya, sama kali ya. Nah, dan ini subuh udah bikin malam, subuh bikin pagi, asar bikin siang, maghrib bikin siang, misalnya 19 kurang 2 menit, terus subuh 4:11 ya. Nah, jadi selalu tuh kalau di rumah, hatinya terlalu tertawa ke masjid. Dan ingat bahwa perjuangan Islam berawal dari masjid. Nabi gitu tidak ke Madinah dibangun apa? Mall. Ya, kalau zakat mau lah, ya, dibangun masjid. Tangkolikul bil masjid di masjid. Ya. Jadi keluarganya Allah selalu berada di rumah Allah. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang Allah, kenikmatan Allah ini kalau kita telusuri di Eropa itu banyak banget, luar biasa. Nggak ada yang mampu ngitung dahin. Apa namanya itu? Ya, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Ya, nih anak muda pada kerja. Dia bekerja dapat uang dari perusahaan, dia dari pembeli kalau pedagang.
Itu harus kita yakini itu semuanya dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ya, sehingga kita jarang bebas. Orang Duria tanya, Pak Ustaz, gimana ya? Masih saya kuliah jam 12. Harus saya izin. Kalau saya izin, mana? Belakang. Belakang mana? Kamu sholat. Kita sholat. Masuk lagi jam 12 lewat 15. Kok lama banget sih? Sembelit Pak Ustaz. Sembelit. Padahal dia sholat zuhur gitu ya. Kalau orang-orang kantor, kalau macam. Nah, ini kita lihat. Ya. Orang-orang Islam di Indonesia ini nggak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dia dikasih nikmatnya Allah nggak ada hitungannya, nggak ada itu nominalisasi susah dihitung. Gimana kita menghitung? Yang lain tahu tuh nikmat Allah. Lalu surga kalau kita dagang nih, kan pasar kaget di Juanda, lebih panjang tuh. Sekarang 1,5 juta. Bayar mekor kabi, nah lu mana gitu ya? Itu jalan umum, ya jalan itu kan peruntukannya untuk umum. Jadi siapa aja boleh itu. Ya. Kalau siapa aja boleh, siapa kantor kali ya. Nah, jadi pedagang ada keuntungannya sekian, gajinya sekian. Pengabdian paling kalau di pasar ya jauh jualan jam sekarang udah mau dipakai banyak sampai sore itu ya. Yang jelas bahwa kita yang mengabdi pada orang yang katakan tanda kutip memberikan saudara kita itu ada pengabdiannya kan, 8 jam kerja begitu. Karena ada nominalisasi ini, kita kadang-kadang mengorbankan pengabdian kepada Allah demi untuk mengabdi kepada manusia. Nah ini kita nih Indonesia begini kebanyakan. Padahal katakan begini, inna a'tainaka kautsar. Kenapa itu? Terusnya, fasholli li rabbika warham. Jadi bentuk manifestasi perwujudan aktualisasi ketika kita meyakini rezeki itu dari Allah ya, bukan dari perusahaan, bukan dari kantor, bukan dari pembeli, bukan dari pedagang. Kita yakini itu. Ya, maka kita jadi orang bebas. Makanya Islam turun di Arab, bukan di Depok. Kenapa? Di Depok banyak pegawai, nggak bebas orangnya. Terikat waktunya, nggak bisa kesana kemari. Makanya di Arab turunin, semua orangnya bebas, merdeka, ngatur waktu sendiri. Kenapa? Banyak kan? Pedagang. Ini sekali lagi saya bilang ngajuin pada pensiun dini, ada. Dia nggak apa-apa sih pensiun dini, nggak apa-apa. Ya, tapi harus ada yang berjuang di kantor. Ya, baik yang namanya kantor negeri atau kantor partikulier. Ya, partikulier itu bahasa zaman dulu ya. Di swasta dulu partikulier, ya, berkelir warna kali ya. Jadi kalau di yang sekarang negeri kan seragam dia, ya begitu aja. Kalau nah itu di mana-mana berjuang di kamp, di sekolah, di kampus, di kantor, ya di mana-mana, di eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya berjuang. Sehingga jadwal kehidupan kita harus sesuai dengan jadwal sholat. Ya kan, sholat ini ya Allah nih. Kalau kita mau punya political nih, di mana-mana manajemen SDM, sekolah, kantor, segala macam, gampang aja istirahatkan di mana-mana 1 jam. Udah dibikin kebijakan aja. Ya, istirahat jam di mana-mana waktu setiap tahun sepanjang nyaman Indonesia ini istirahat di mana kantor apapun namanya, istirahat jam 11.30 masuk jam 12.30 aman, dunia akhirat udah aman. Karena kalau kita jadwal abadi yang dibuat oleh Badan Hisab dan Ruqyah Departemen Agama, dan ini wajib kita taati karena dia ulil amri buat kita. Dan alhamdulillah dari pertama Indonesia merdeka sampai kini hari Menteri Agamanya orang Islam. Iya kan? Belum pernah ada orang non Islam. Di mana kita tahu itu? Ya kan? Jadi ini kalau kita lihat yang paling pagi sholat zuhur 11.39 dan di bulan ini sampai pertengahan November. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya ketua BKN. Iya, saya ketua dewan. Ya, ada pilkadanya, ketua dewan. Kesejahteraan masih saya tahu. Jadi kalau udah waktunya muadzin langsung tuh kemana kan kita udah cocokin jam TVRI. Karena standarnya nasional dulu kan sebelum ada TV yang lain kan ulama kita MUI punya fatwa bahwa patokan azan kita TVRI atau RRI. Ya, belum ada yang lain nih. RRI terutama kalau khusus kalau kita Ramadan. Jadi jangan nungguin aja di musola. Kenapa? Kalau kita Ramadan buka puasa nungguin aja di musola nggak tepat waktu.
puasa dulu. Kata Nabi kan awasul min ahlatil mursalin ya, istijal iftar wa yamin wasiman fi shalah, dan satu lagi itu ada 3 kan. Jadi akhlak nabi-nabi itu semua sama. Kalau namanya buka puasa istijal. Istijal itu dalam bahasa kita terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, maksudnya disegerakan. Ya, wal istijal itu wa ta'khir suhur, dan mengakhirkan makan sahur. Ya, di akhir saat gaul 1. Ya, itu lapar lagi deh. Ya. Kenapa dulu zaman saya masih di Jakarta tahun 1? Karena kita masak pakai kayu. Tuh, nih orang-orang dulu nih ya, anak asal nih, kudu tahu ente. Ya, ini orang tua mesti tahu nih. Ya, orang tua, berarti masih bocah dia. Ya, ini masih yang dulu tuh, orang mana main bola, kata orang tua kita, lu main boleh ya, jangan main bola lu. Gitu. Karena saya Jakarta di Tanabang, land of brother, Tanabang, Jakarta Pusat. Lu main boleh, jangan main bola lu main boleh, jangan main boleh lah gitu. Ya, kalau Jakarta Pusat. Depok main bola, gitu. Bola, main bola, ya ada. Depok kena kalau sudah bola, dulu gua, gitu ya. Nah, jadi, ya, sholat ini jangan diabaikan. Ini karena dia merupakan amalan pertama. Tetap lahir dia di akhirat, yang di masa yang pertama juga. Sampai ada bahwa ibu seorang ulama besar, ya. Ketika dia meninggal, orang di Amerika berjingkrak-jingkrak, senang banget. Kayak orang menang Piala Dunia. Dulu saya punya TV tahun 78, pas lagi Piala Dunia Argentina, ada namanya Mario Kempes, ya. Nah, ini orang kota lu tahu nih, mau masih tanah dulu. Nah, itu begitu Argentina menang, masya Allah, seluruh kota orang berjingkrak-jingkrak kayak begitu tuh. Ya, merayakan kematian seorang ulama di Mesir namanya Hasan Al-Banna. Nah, ini seorang mujahid dakwah nih dia nih, ya, bukan ahli thariqah, tapi kita lihat nih bahwa ibu dia punya 10 wasiat tuh, ya, wasiat. Apa ini namanya nasihat buat kita? Dia ninggalin, karena Nabi kan mati ninggalin warisan, ya, Quran dan hadis, warisan itu. Nanti ninggalin wasiat juga, nasihat buat kita ada 10 tuh. 10 wasiat Imam Syarif Hasan Al-Banna. Yang pertama apa ya? Kum ila sholat. Tuh, gimana itu? Yang mau kagak ya? Dia ahli dakwah. Dia bikin manajemen dakwah yang baru, yang bagus, sehingga ya orang didakwahi jadi terbentuk menjadi dai lagi, nyampein lagi terus begitu. Ya, sehingga berkembang di mana-mana seluruh dunia kan, bagus nih orang. Tapi kok nasihat pertamanya sholat, itu gimana itu? Nyambung nggak tuh? Ya, dia kan dakwahlah kalian kalau gitu. Ya, ini kum ila sholat. Nah, tegakkanlah sholat. Mata sami tidak pada saat ada panggilan dalam keadaan apa dan bagaimanapun, karena dia paham. Ini sebenarnya nasihat karena tersipu nih, terwarnai dengan hadis Nabi. Nabi kan pernah ditanya Nabi, apa sih amal kalau kita beramal mau cinta kita nih? Nabi al-amalu al-ahabu indallahi as-salatu ala waktu yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad fi sabilillah. Tuh, karena sholat sama jihad ada korelasinya tuh benar-benar, karena sholat itu kan menegakkan ya kebaikan, ada tanha anil fahsya wa ya iqamatuddin, jadi iqamati sholat dan iqamatuddin. Tapi luar biasa, Nabi bilang sholat tepat pada waktunya. Nah, jadi kita ini sekarang bagaimana pengajian ini bisa melahirkan pejuang-pejuang ya di kantor-kantor di mana-mana, agar Indonesia ini menjadi kawasan manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kira orang Indonesia ini semuanya kan cinta sama Allah. Kita yakin mereka berkata qul in kuntum tuhibbunallah, ya kan gitu. Kita yakin, kita mengklaim kita cinta pada Allah. Buktikan dong dengan tabi'uni. Nah, kalau itu ikut Nabi, Allah akan akui itu legalitas cinta kita. Jadi cinta kita ini tidak ilegal, legal, dan dikasih bonus sama Allah. Ya, apa bonus cintanya? Legalitas cintanya yuhibbukumullah, legalitas cintanya nih. Dan bonus cintanya
yaghfir lakum dzunubakum. Ya kan? Wallahu ghafurur rahim. Itu Nabi. Salat tepat pada waktunya, ya. Nah, kalau salat tepat waktunya kita kerjakan, maka Allah akan cinta kepada umat Islam Indonesia. Yang ada adalah negara kita aminah mutmainnah. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah. Yang saya minta kita baca ujungnya kan fakafarat. Nah, itu kan setelah ayat itu kan fakafarat. Nah, ini fakafarat bi'an umillah. Dia pada ingkar kepada Allah. Di antara tadi sholatnya tepat waktu. Fasolli li rabbika. Nah, kenapa orang Indonesia banyak bencananya? Jangan ulama. Tadi udah bilang Tuhan mulai bosan melihat tingkah laku kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Allah mulai kan bersama dengan kita. Mari kita tanya pada rukutnya. Ya rumput nggak bergoyang kalau nggak ada angin. Angin nggak berhembus kalau nggak dihembusin namanya bukan Allah, malaikat. Ya, malaikatnya tukang main angin, main hujan. Ya, hujan mulu ya. Malaikat Mikail nih, perintahnya dari Allah begitu. Dan malaikat dari Allah, karena malaikat bekerja berdasarkan order. La ya'sunallahu ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya kan? Jadi tanyakan kepada Allah, maka kita sholatnya amburadul. Ada tipe orang Islam Indonesia nih, ya. Nih kita kan dakwah untuk kalangan sendiri, itu orang Islam Indonesia, ya. Ada yang sholatnya kata Allah, ini kita harus pede aja, ya. Karena apapun yang terjadi kita harus hubung-hubungin Quran, gitu ya. Boleh-boleh aja untuk meningkatkan keimanan, ya. Kayak kata Allah begini, kalau ada kejadian gempa, tanya yang orang BMKG, jam berapa itu? Ntar kita hubungi dengan Quran, boleh-boleh aja untuk ningkatin keimanan, nggak apa-apa, ya, boleh-boleh aja. Misalnya tanya Pak BMKG di Aceh jam berapa dulu sebelum tsunami, itu catatan kita jam 7:04. Baru kemudian sekitar 1 jam kemudian ada gelombang tsunami. Nah, bapak-bapak ibu punya Quran tuh, Quran ditumpuk-tumpuk, baca surat 7 ayat 4, tulis dan ingat. Jangan ngototin saya, Bu. Jadi grogi nanti ngototin orang semua sholat. Yang boleh dan mama belum sama aja. 7 ayat 4. Baca Quran apa di situ? Ya. Tanya lagi. Pak BMKG yang di Sumatera Barat berapa itu? Sumatera Barat kita buka catatannya jam 17:15. Ya, atau 16 sama dibaca. Ada apa tuh? Surat 17 ayat 15 atau 16. Yang kalau Tasik jam berapa? Nah, mulu iya mana? Kayak tahu, jawab nggak sih? Jawab. Catatannya jam berapa? Catatannya jam 15:04. Ada apa tuh? Surat 15 ayat 4. Ada apa? Ada ayat. Kenapa kita mau ada apa? Ada ayat Quran. Keder amat jawab ayat Ustaz. Bingung kan? 15 ayat 4 ada apa? Ada ayat. Ya. Nah, kalau terjemahan itu bagusnya yang belah kiri ayat, yang belah kanan ayat, belah kiri tulisan terjemahannya. Ya, kayak departemen agama itu udah bagus ini. Ya, gitu. Jangan di atas bawah. Nah, jadi ini untuk menambah keimanan kita di fenomena alam ini. Jadi kenapa orang bisa begini? Ya, diantaranya kita ya nggak sholat tepat waktunya kan Allah benci sama kita nih, nggak cinta sama kita, ya. Nah, umumnya kita ini adalah orang yang sebenarnya pada umumnya meninggalkan ini firman Allah kan, khususnya yang berkaitan dengan sholat. Karena ada perintah khusus, wa'mur akhlaka bis sholat. Mana ada wa'mur akhlaka bis siam, bis zakah, ya kan? Nggak ada jawab perintah ayat orang yang begitu tuh, nggak ada. Khusus wa'mur akhlaka bis sholat, khusus untuk pastobi alaiha